Jam di dinding berdetak pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menetes di luar jendela. Rumah ini terlalu sunyi saat Dinda pergi ke arisan. Terlalu rapi. Terlalu steril. Seperti ruang tunggu rumah sakit. Aku duduk di ruang kerja sambil menatap layar laptop yang sejak tadi hanya menampilkan laporan keuangan yang tak kunjung selesai. Tapi otakku tak benar-benar ada di sana. Pikiranku mengembara ke kamar belakang. Ayu baru bekerja di rumah ini sekitar 3 bulan. Seorang gadis desa, usia baru 20-an. Awalnya ia pemalu, banyak diam, tapi cekatan. Aku dan Dinda sepakat memilihnya karena rekomendasi tetangga. Tak ada yang mencurigakan. Namun entah sejak kapan aku mulai memperhatikan lebih dari seharusnya. Cara ia membungkuk saat mengepel. Cara rambutnya terurai setengah basah saat selesai mandi. Suara tawanya yang ringan saat berbicara di dapur. Semua itu seperti percikan kecil yang pelan-pelan menyulut sesuatu dalam diriku. Hari itu hujan turun deras. Dinda sudah pamit ke arisan sejak siang. Katanya, ini arisan keluarga besar. Akan pulang malam. Aku hanya mengangguk, pura-pura fokus pada kerjaan. Sore hari, Ayu datang ke ruang kerja dengan secangkir kopi. Ini kopinya, Pak, katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Mungkin karena cuaca. Terima kasih, Yu, jawabku singkat. Tapi mataku menangkap detail lain, bajunya agak ketat. Kaos rumahan tipis dan celana pendek. Di luar hujan, dan dia tidak memakai jaket atau kain hangat. Kukira dia akan segera pergi, tapi Ayu tetap berdiri. Lalu dia berkata pelan, "Bapak kelihatan capek." Aku hanya diam. Ayu menatapku sejenak, lalu mendekat. "Mau dipijitin, Pak?" tanyanya ragu. Ada nada sungkan, tapi juga ada undangan. Aku ingin bilang tidak. Tapi yang keluar hanya helaan napas berat. Ayu menangkapnya sebagai, iya. Ia berdiri di belakangku dan mulai memijat pelan pundakku. Awalnya biasa saja. Tapi tangan itu bergerak lebih jauh dari sekadar batas sopan. Pijatan itu menyusup ke dalam pikiranku yang kosong, mencairkan pertahanan terakhir. Aku menoleh. Wajah Ayu hanya sejengkal dariku. "Ayu," ucapku pelan. Ia menunduk. Tapi tidak menolak. Nafasku memburu. Dan entah bagaimana, aku berdiri, menggenggam tangannya, dan menariknya perlahan ke kamar belakang. Langkah kami seperti pelan, tapi tegas. Di dalam kamar itu, udara lebih hangat. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. "Apa kamu yakin?" tanyaku, memberikan kesempatan terakhir. Tapi Ayu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan menarikku masuk lebih dalam. Kami terjerumus dalam pelukan. Tak ada cinta di sana. Hanya kesepian. Hasrat yang terpendam. Dan dosa yang kutahu akan menghantui. Tubuh Ayu menggeliat pelan saat kutelusuri setiap lekuknya. Ia menggigit bibir menahan erangan. Aku mencium lehernya, dan tanganku sudah bergerak mencopot semua pakaiannya serta tangannya juga sama melenol semua pakaianku sehingga kita sama-sama tanpa sehelai benang pun ku kecup lagi bibirnya turun ke leher sampai di dadanya ku hisap-hisap pucuk gunung yang menggemaskan dan bergantian tak lupa tanganku meremas bukit tanpa tulang itu serta satu tanganku kuturunkan membelah hutan rimbun serta lembah. Nikmat surgawi dunia dan ia membalas semua dengan desah saat aku memulai dengan lidahku yang sudah. Berada di lembahnya aku mulai menjilat menggisap tonjolan yang membuat semua wanita mendesah kenikmatan akhirnya dia mulai mendesah kuat dan berkelojotan aku tahu itu pelepasan pertama Ayu dan aku menghentikan aksiku dengan mengarahkan senjataku ke lembah surgawinya ku coba masukkan sedikit demi sedikit dan akhirnya ku hentakap milikku untuk masuk lebih dalam setelah. Itu kudorong perlahan-lahan lama sampai dengan tempo sedang dan semakin cepat desahannya membuatku menikmati semua itu dan
Membuatku bersemangat untuk terus menggempurnya. Akhirnya dia merasakan kenikmatan untuk pelepasan kedua sementara aku masih merasa belum keluar sehingga aku teruskan memompanya. Setelah lama akhirnya aku juga mendapat pelepasanku. Cabut senjataku, ku tumpahkan isinya kerot-kerot di perut Ayu dan aku mengerang keenakan dan jatuh di samping tempat dia. Ranjang kayu yang kita tempati, bersaksi atas perselingkuhan pertama dalam hidupku. Aku lupa akan Dinda. Aku lupa akan pernikahan 8 tahun yang kami jalani. Aku hanya melihat tubuh muda dan suara lembut yang menghibur egoku yang sepi. Setelahnya, kami hanya diam. Ayu menarik selimut, wajahnya tak bisa kutebak, antara takut dan puas. Aku mengenakan baju sambil menghindari cermin. Jangan bilang siapa-siapa, ucapku singkat. Ia hanya mengangguk. Aku keluar kamar perlahan, kembali ke ruang kerja. Di luar, hujan masih turun. Tapi suara petir tak sekeras suara hatiku yang berteriak. Apa yang sudah kulakukan? Tapi lebih dari itu, kenapa rasanya aku ingin melakukannya lagi? Ada yang berubah di rumah ini. Awalnya hanya seperti angin lewat, tak terlihat tapi terasa. Entah sejak kapan Raka mulai lebih banyak diam. Biasanya, sepulang kerja ia akan memelukku sambil bertanya tentang arisan, atau sekadar mencubit pipiku iseng. Tapi sekarang, ia lebih banyak mengurung diri di ruang kerja. Matanya sering kosong. Tangannya terus-menerus menggenggam ponsel, tapi tak pernah menatapku lama-lama lagi. Hari itu aku pulang lebih awal dari arisan. Kebetulan ibu ketua mendadak sakit, jadi acaranya dipercepat. Saat masuk rumah, suasananya begitu lengang. Hanya suara hujan yang menyentuh atap dengan irama monoton. Aku berjalan ke kamar, hendak mengganti baju. Tapi saat melewati kamar tamu, yang juga kadang digunakan Ayu untuk tidur, aku mencium sesuatu. Sebuah aroma asing. Bukan aroma rumah ini. Aku berhenti. Menghirup pelan. Itu bukan parfumnya Ayu. Bukan juga parfumnya Raka. Aromanya manis, hangat, dan entah kenapa sangat akrab dalam caranya yang menjijikkan. Campuran antara keringat tubuh dan parfum murahan. Seperti jejak yang tertinggal setelah seseorang berhubungan. Aku berdiri kaku di depan pintu kamar tamu. Pintu itu tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Tapi aroma itu, seperti menamparku perlahan. Aku mengetuk pintu, pelan. Ayu, panggilku. Tak ada jawaban. Ku ketuk lagi, kali ini lebih keras. Tak lama, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Ayu muncul dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Maaf, Bu. Tadi saya ketiduran, katanya cepat. Matanya menghindari tatapanku. Aku menyapu ruangan dengan mata. Tempat tidur masih berantakan. Ada 2 gelas di atas meja kecil. Aku mengenali salah satunya, itu gelas favorit Raka. Keningku berkerut. Kamu tidur di sini sendiri? Tanyaku pelan. Iya, Bu. Tadi capek beresin dapur. Raka tadi kesini? Tanyaku langsung. Ayu terlihat bingung. Sekilas saja. Tapi cukup untuk membuat curiga itu mekar dalam hatiku. Iya, Bu. Katanya mau ngecek AC. Katanya bocor. Terus dia sempat baring bentar, mungkin kecapean. Kata-katanya seperti skrip yang disiapkan terburu-buru. Raka tidak pernah peduli AC bocor. Itu urusan teknisi. Dan kenapa harus baring di kamar tamu? Aku diam. Tak berkata apa-apa lagi. Lalu menutup pintu dan berjalan ke kamar utama. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Tanganku gemetar saat membuka ponsel dan membuka aplikasi CCTV kecil yang kupasang diam-diam beberapa bulan lalu. Dulu,
Tujuannya untuk keamanan. Tapi sekarang, kurasa aku ingin tahu lebih dari sekadar itu. Sayangnya, kamera tidak menjangkau area dalam kamar tamu. Sial. Aku ingin menepi semua ini. Tapi ada bisikan kecil di dalam kepala yang terus memaksa. Malamnya, saat makan malam, Raka tampak biasa saja. Ia mengobrol ringan, bertanya soal arisan. Tapi aku memperhatikan gerak-geriknya. Cara ia menyendok nasi tanpa melihat. Cara ia menjawab dengan jeda aneh. Aroma parfummu beda sekarang, kataku tiba-tiba sambil mengunyah. Lebih manis dari biasanya. Raka terdiam sebentar. Lalu tertawa kecil. Parfum siapa? Aku nggak pakai parfum. Oh ya? Aku tersenyum datar. Mungkin aku salah cium. Ia menatapku sekilas. Matanya seperti tersentak. Tapi hanya sesaat. Setelah makan, Raka langsung kembali ke ruang kerja. Sementara aku berdiri di dapur, menatap punggungnya yang menjauh. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Jarak yang tak pernah kami sadari, dan kini mulai terasa seperti jurang. Ayu mencuci piring tanpa bicara. Wajahnya tertunduk terus. Tangannya sedikit gemetar. Aku memperhatikannya diam-diam dari balik pintu dapur. Cara dia berdiri, cara ia mencuci sendok dengan pelan, seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar. Dan aku tahu, malam itu, rumah kami sudah berubah. Tak seharusnya rumah menjadi tempat penuh curiga. Tapi malam itu, semua suara terdengar seperti sandiwara. Aku menyentuh dinding kamar saat kembali masuk. Dingin. Hatiku juga mulai dingin. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tidak akan diam. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, sudah dekat. Ayu semakin sering muncul dalam pikiranku. Wajahnya, kulitnya yang halus, bisikannya yang lirih saat menyapaku di pagi hari. Bahkan ketika aku sedang berbicara dengan klien di telepon, bayangannya muncul di sela kalimat yang kulontarkan. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, aku tak mampu berhenti. Ada sesuatu dalam Ayu yang membuatku merasa berkuasa. Dibutuhkan. Dinda mungkin istriku, tapi ia telah lama menjauh secara emosional. Sibuk dengan komunitas arisannya, sosialita yang lebih peduli foto grup dan hadiah door prize daripada kehidupan rumah tangga. Sedangkan Ayu, ia mendengarkan. Matanya penuh rasa ingin tahu. Senyumnya bukan basa-basi. Dan yang paling jujur adalah tubuhnya, yang tak menolak saat kugenggam. Hari itu, aku baru saja mandi ketika kulihat Ayu berjalan ke arah kamar belakang dengan handuk melilit di tubuh mungilnya. Rambutnya basah. Kulitnya mengilap oleh sisa air. Matanya menangkap tatapanku dan buru-buru mempercepat langkah, tapi itu cukup. Darahku berdesir. Sial. Kupandangi pintu kamar Ayu dari ruang tamu. Tertutup. Sunyi. Tak ada suara dari kamar utama. Dinda bilang hari ini ada undangan arisan dadakan di restoran hotel. Bisa seharian. Pelan, aku berjalan ke kamar Ayu. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi batas yang tak bisa kembali. Tapi jantungku berdetak kencang, seperti memandu. Ku ketuk pintu perlahan. Ayu, panggilku. Tak ada jawaban. Ku ketik gagangnya. Tidak dikunci. Saat pintu terbuka, aku melihat Ayu berdiri membelakangi jendela, masih mengenakan daster tipis warna krem. Ia baru saja selesai menyisir rambutnya. Ia menoleh pelan, dan wajahnya berubah terkejut lalu tenang. Seperti sudah menduga aku akan datang. Bapak, suaranya pelan. Aku tak menjawab. Aku menutup pintu di belakangku, dan untuk beberapa detik,
Hanya ada sunyi di antara kami. Lalu aku melangkah mendekat. Ayu tidak mundur. Justru dia menunduk, seperti menerima. Tatapan matanya seperti berkata, "Lanjutkan." Tanganku menyentuh bahunya. Dingin. Tapi tubuhnya hangat. Aku mencium lehernya, lalu bibir kami bertemu dalam ketergesaan yang egois. Kami jatuh ke atas ranjang. Nafas kami saling menindih. Ia menggeliat saat ku genggam pinggangnya, dan tangannya meremas punggungku seperti takut kehilangan kendali. Ranjang kembali berderak. Deru napas. Desah. Tubuhku dan tubuhnya bertemu, menyatu dalam dosa yang kami tahu tidak akan lama bisa disembunyikan. Aku menutup mataku, membiarkan tubuhku menyalurkan hasrat yang selama ini tertahan. Tapi di tengah semuanya, aku mendengar suara. Klik. Suara pintu kamar terbuka. Aku terdiam. Tubuhku membeku. Ayu yang masih di bawahku ikut mematung. Kepalaku menoleh cepat. Dan di sana, berdiri Dinda. Wajahnya datar. Matanya tak berkedip. Seolah menonton tayangan ulang dari film yang pernah ia prediksi akan terjadi. Aku buru-buru berdiri, menarik celana. Ayu menarik selimut menutupi tubuhnya. Dinda, suaraku nyaris tak terdengar. Istriku tetap diam. Ia menatapku lama, lalu beralih pada Ayu, lalu kembali padaku. Tak ada air mata. Tak ada jeritan. Yang ada hanyalah diam. Diam yang lebih menakutkan dari teriakan apapun. Lalu ia berkata pelan, "Tenang. Terima kasih sudah menjelaskan segalanya tanpa kata-kata." Dan ia menutup pintu perlahan. Aku berdiri terpaku, setengah telanjang, setengah sadar, sepenuhnya hancur. Aku menutup pintu kamar Ayu perlahan, seolah menutup babak dari hidup yang seharusnya tak pernah kubaca. Tanganku dingin. Tapi mataku tetap kering. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Yang ada hanya satu hal, kebisuan yang menyayat. Langkahku terasa seperti melayang ketika kembali ke kamar utama. Kutarik koper dari bawah ranjang. Tidak buru-buru. Tidak panik. Kupilih baju-baju secukupnya, kosmetik, berkas penting. Lalu kututup koper itu. Duduk di tepi ranjang. Napasku tahan. Jantungku masih berdetak, tapi entah kenapa terasa bukan milikku. Citra Raka, suami yang selama ini kupuja, runtuh dalam hitungan detik. Aku melihatnya sendiri, dengan mataku. Tubuh suamiku menyatu dengan pembantu rumah kami sendiri. Di tempat tidur yang kubelikan, di rumah yang kubersihkan tiap pagi, di bawah atap tempat aku menyimpan rasa percaya. Bodohnya, aku sudah curiga sejak awal. Tapi kubiarkan. Kubiarkan karena kupikir suamiku takkan tega. Kupikir Ayu terlalu polos. Kupikir rumah tangga kami terlalu kuat untuk digoyang. Tapi ternyata, yang paling rapuh adalah aku sendiri. Kupandangi koper di depan kaki. Rasanya seperti simbol kekalahan. Tapi tidak. Ini bukan kalah. Ini pertahanan terakhir. Suara langkah cepat terdengar mendekat. Pintu kamar terbuka. Raka berdiri di ambang pintu. Masih berantakan, wajahnya panik. "Dinda, aku bisa jelaskan," katanya, mendekat. Aku menoleh pelan. "Jangan dekati aku, Rak." Dia berhenti. Wajahnya penuh penyesalan, tapi sudah terlambat. Terlambat jauh. "Dinda, aku ini kesalahan. Aku hilaf." Aku berdiri. Mataku menatapnya lurus, dingin. "Hilaf?"
Kau menyebut itu hilaf setelah kau melakukannya berulang kali? Di kamar rumah kita sendiri? Dengan pembantu kita? Raka terdiam. Tak mampu membalas. Ia menunduk. Suaranya gemetar, aku merasa kesepian, Din. Kamu terlalu sibuk. Aku merasa tidak dianggap. Aku tertawa kecil, getir. Dan karena itu, kamu selingkuh? Daripada bicara, kamu lebih memilih tidur dengan wanita yang bahkan harus kupastikan gajinya tepat waktu? Dinda? Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Berhenti bicara. Kau sudah menjelaskan semuanya. Aku lihat sendiri. Suasana hening. Di luar, hujan masih belum berhenti. Lalu Ayu muncul di ambang pintu, mengenakan jaket dan membawa tas. Matanya merah. Ia menatapku sejenak, lalu menunduk. Bu, saya minta maaf. Aku memandangnya, lama. Keluar dari rumah ini sekarang juga, Ayu. Hari ini juga. Ayu mengangguk cepat, menahan tangis, lalu melangkah pergi tanpa berani menoleh ke arah Raka. Setelah ia pergi, aku mengangkat koperku. Dinda, kamu mau kemana? Aku memandang Raka untuk terakhir kali malam itu. Ke tempat yang lebih menghargai aku sebagai istri. Aku akan ke rumah ibu. Raka mencoba menahan koperku. Jangan begini. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji akan berubah. Aku mohon. Tanganku menepis genggamannya. Aku sudah melihatmu berubah, Rak. Sayangnya, bukan menjadi lebih baik. Aku melangkah pergi. Tanpa menoleh. Di depan rumah, mobil online yang kupesan sudah menunggu. Kupandangi rumah itu sekali lagi dari jendela mobil. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku menua bersama orang yang kucinta. Kini hanya bangunan dingin tanpa makna. Saat mobil melaju di tengah gerimis, air mataku baru jatuh. 1 tetes. 2 tetes. Lalu deras. Tapi bukan karena kehilangan suami. Karena kehilangan kepercayaan, jauh lebih menyakitkan. Matahari enggan bersinar sepenuhnya. Awan abu menggantung, dan halaman rumah tampak lebih kusam dari biasanya. Daun-daun kering berserakan, tak ada yang menyapu. Rumah itu, yang dulu hangat dengan suara tawa dan aroma masakan, kini senyap. Dingin. Di dalam, Raka duduk sendirian di meja makan. Cangkir kopi di depannya sudah dingin. Wajahnya kuyu. Rambut tak disisir, mata sembab. Di seberangnya, kursi kosong tempat Dinda biasa duduk setiap pagi. Kini hanya tersisa bayangan dan keheningan. Aku pikir aku bisa main api dan meniupnya kapan saja. Tapi ternyata, aku membakar semuanya, termasuk diriku sendiri. Ponselnya diam. Tidak ada pesan masuk. Sudah 2 minggu sejak Dinda pergi. Ayu pun tak lagi bisa dihubungi. Rumah ini benar-benar kosong sekarang. Sepi yang dulu terasa menyenangkan kini menjelma menjadi neraka sunyi yang mematikan. Flashback beberapa minggu lalu. Raka dan Dinda tertawa bersama. Dinda sedang menggoreng telur, sementara Raka mencubit pipinya dari belakang. Pelukan hangat. Ciuman cepat di pipi. Kebersamaan sederhana, tapi nyata. Kembali ke masa kini. Kini dapur itu hanya menyisakan panci-panci kotor yang tak disentuh. Meja makan penuh remas sisa semalam. Tak ada yang bereskan. Tak ada lagi tawa. Di rumah ibunya Dinda duduk di beranda, memandang ke arah taman kecil. Ibunya sedang menyiram bunga. Di pangkuan Dinda ada foto pernikahan mereka. Ia menatapnya lama,
lalu menyelipkannya ke dalam map coklat bersama surat perceraian yang belum ditandatangani. Ibunya duduk di sebelahnya. "Kamu yakin, Nak?" Dinda mengangguk pelan. "Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, Bu. Ini salah satunya." Malam hari Raka berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Laki-laki yang terlihat di sana bukan pria yang dulu penuh ambisi dan percaya diri. Kini hanya sosok bersalah dan hampa. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan ke kamar. Di sana, ia membuka lemari, mengeluarkan kemeja putih dan jaket yang terakhir kali ia pakai saat anniversary pernikahan mereka. Di saku dalam jaket itu, masih ada tiket bioskop yang mereka beli tapi tak pernah sempat digunakan. Raka menatap tiket itu lama, sebelum akhirnya menaruhnya di atas meja kerja. Lalu ia duduk. Mengetik sesuatu. Sebuah email. Untuk Dinda. Email dari Raka untuk Dinda. "Din, aku tidak akan minta dimaafkan, karena aku tahu aku tak layak. Tapi aku ingin kau tahu bahwa sejak kau pergi, rumah ini tidak lagi bernyawa. Aku sadar betapa hancurnya dirimu, dan itu semua karena aku. Aku tidak ingin kau kembali karena kasihan. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa aku benar-benar menyesal. Maaf. Raka." Keesokan hari di kantor pengacara. Dinda datang dengan map coklat di tangan. Ia menyerahkan dokumen pada petugas resepsionis. Surat perceraian atas nama Raka Pradipta. Petugas mengangguk dan menerimanya. Dinda menoleh keluar jendela. Sekilas matanya berkaca, tapi segera ia tenangkan. Ia melangkah keluar dengan kepala tegak. Raka, di rumah, membuka pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Ia tersenyum pahit dan menutup pintu perlahan. Kamera bergerak menjauh, menampilkan rumah yang kini benar-benar kosong. Dinda, di apartemen kecil barunya, duduk di ruang tamu bersama ibunya, tersenyum kecil sambil menyesap teh. Ia membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk. Sejenak, matanya menatap langit, dan ada sedikit ketenangan di sana. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, bisa disatukan lagi, tapi retaknya tetap ada. Dan kadang, yang terbaik bukan memperbaiki, tapi melepaskan. Aku berjalan menyusuri gang kecil menuju kosan tua di ujung kota. Tas besar di pundakku berat, tapi tidak seberat hati ini. Langkahku lambat. Pandangan kosong. Sejak Ibu Dinda mengusirku dari rumah sore itu, aku seperti mayat hidup. Hujan rintik-rintik turun. Dingin menusuk kulit, tapi aku tidak peduli. Tubuhku boleh basah, tapi rasa bersalah ini jauh lebih dalam dari sekadar gigil. Aku berhenti di depan warung kosong. Duduk di kursi plastik berdebu, menatap jalan yang tak pernah berhenti dilalui orang-orang yang tak tahu apa yang baru saja hancur dalam hidupku. Ayu. Aku masih ingat cara Bu Dinda menyebut namaku. Suaranya tak tinggi, tak marah. Tapi tatapan itu seperti kaca pecah yang menusuk diam-diam. Ia melihatku bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pengkhianat. Dan memang begitulah aku. Aku hancurkan kepercayaan seorang istri. Aku hancurkan rumah tangga orang yang memberiku pekerjaan, tempat tinggal, dan makanan. Dan untuk apa? Untuk seorang lelaki yang hanya memelukku di saat ia sepi. Yang mencariku hanya ketika istrinya pergi. Yang memanggil namaku saat cahaya rumah meredup, lalu berpaling seolah tak terjadi apa-apa keesokan paginya. Aku bodoh. Bahkan lebih dari itu, aku murahan. Flashback. Raka memelukku dari belakang. Bibirnya menyusuri leherku. Tapi di matanya, aku tak melihat cinta. Hanya hasrat. Nafsu.
seperti boneka yang bisa ia pakai kapan saja. Tapi aku membiarkannya. Karena aku juga mencari sesuatu. Perhatian, kasih sayang, atau sekadar ilusi bahwa aku berharga. Saat aku tiba di kosan, aku terbaring di kasur tipis. Kamar ini pengap, hanya setengah meter dari toilet bersama. Di dinding, tergantung satu cermin kecil. Aku duduk dan menatap bayanganku di cermin itu. Wajahku masih muda, tapi tak ada cahaya di mataku. Rambut acak-acakan, wajah pucat, dan bekas air mata yang tak kunjung kering. Kupeluk lututku. Tubuhku menggigil. Aku tidak sedang kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan harga diriku sendiri. Raka tidak mencariku. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Dan aku tak berharap ada. Karena aku tahu, aku hanyalah pelarian. Bu Dinda terlalu baik untuk dilukai. Tapi aku ikut melakukannya. Dengan sadar. Dengan tangan ini. Dengan tubuh ini. Tuhan, apakah aku bisa diampuni? Pertanyaan itu berputar terus di kepalaku. Seminggu kemudian, aku melamar jadi pelayan. Bukan pekerjaan tetap, tapi cukup untuk bertahan. Di sana, tak ada yang tahu siapa aku. Tak ada yang memandangku sinis. Tapi aku tahu, setiap kali melihat pasangan suami istri datang, dadaku berdesir. Seperti luka yang ditaburi garam. Kadang aku berpikir, lebih baik aku pulang ke desa. Tapi aku malu. Apa yang akan kubilang ke ibu? Aku diusir karena tidur dengan suami orang? Tidak. Aku tidak sanggup. Malam hari Ayu menulis surat di buku harian. Bu Dinda, saya tidak berharap ibu memaafkan saya. Saya tahu saya tidak layak. Tapi saya menyesal. Setiap hari. Setiap malam. Maaf sudah mengkhianati rumah ibu. Maaf sudah mengotori tempat yang seharusnya jadi ruang aman. Maaf. Karena saya lupa siapa saya. Kukunci buku itu dan kuselipkan di bawah bantal. Aku tahu, dunia tidak akan pernah sepenuhnya memaafkan orang seperti aku. Tapi malam itu, aku berdoa, bukan untuk dilupakan. Tapi untuk diberi kesempatan memperbaiki hidup. Bukan demi Raka. Bukan demi siapapun. Tapi demi diriku sendiri. Tamat.